Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 6 Juni 2022, Pekan Biasa yang ke-10. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 19, ayat 25 sampai dengan ayat 34. Waktu Yesus tergantung di salib, dekat salibnya itu berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saat Yesus disalib, hanya ada beberapa wanita yang berdiri di dekat salibnya. Injil Yohanes mengatakan bahwa Maria, ibu Yesus, juga berdiri dekat salibnya bersama Maria Magdalena dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Pada saat itu Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu juga berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dengan perkataannya itu, Yesus mau berkata kepada ibunya, "Ibu, engkau sangat berduka cita, tetapi ada seorang yang dapat menghibur engkau, yaitu Yohanes muridku." Yesus menghibur dan menguatkan ibunya. Begitu juga terhadap Yohanes. Penderitaan Yesus tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap memperhatikan orang lain. Hari ini kita memperingati Maria, Bunda Gereja. Maria setia mengikuti Yesus sampai di kayu salib. Iman dan kesetiaannya
menjadi teladan bagi kita dalam mengikuti Yesus, menunjukkan kepada kita rahasia menjadi seorang murid sejati Yesus Kristus, yakni setia dan berpasrah kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita menjadi murid yang setia seperti Maria. Kita belajar dan berdoa melalui perantaraan Maria agar kita bertumbuh sebagai murid Kristus dalam perziarahan kita di dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bunda Maria di dunia ini sebagai teladan iman gereja, supaya kami dapat dengan sungguh mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.